Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya anak-anak hari ini? Baik, Bu. Ini kalau nggak salah habis pembelajaran matematika ya? Iya. Pusing nggak? Pusing. Biar kalian nggak terlalu pusing banget. Nah, karena kita mau mulai pembelajaran bahasa Indonesia, jadi siapa yang mau memimpin berdoa? Mbak Alia, mau? Jadi teman-teman sebelum mulai pembelajaran itu mari kita berdoa bersama-sama. Doa dimulai. Doa selesai. Sebelum mulai kegiatan, Ibu absensi dulu ya. Astianata hadir, Fajar Rizky hadir, Ya Fitria, Ya Makia. Kenapa ya kok kemarin juga ini nggak hadir? Apa sakit? Ada yang sedang dijenguk? Salsabila Faras masih jajan kok ya. Bila Putri, Zakira Fabiola, Zahratul, Isma hadir, El Wafa, Muhammad Bakti, Alia Asti, Ilyas Ahmad, Najwa, Mbak hadir, Indah Rahmani hadir, Intanya, Indi Dela, Melia Feza. Oke anak-anak. Nah, sebelum Ibu mulai menjelaskan tentang materi kali ini yaitu tes rekon, sebelumnya siapa yang pernah nge-tweet di aplikasi X atau di Threads? Ada yang pernah? Atau enggak di SW kan sekarang udah bisa menceritakan pengalamannya. Oh ini boleh. boleh ya. Nah hari ini kita akan mempelajari tentang text recon. Apa sih text recon? Jadi text recon adalah teks yang menceritakan kembali peristiwa atau kenapa ya ini? Besok Ibu bilang kepala sekolah ya biar saya Ibu ulang. Jadi teks recon ini adalah teks yang menceritakan kembali peristiwa, kegiatan atau pengalaman masa lalu yang pernah dialami atau terjadi. Itu tujuan untuk memberikan informasi atau menghibur pembaca. Nah, setelah mempelajari teks recon ini, Ibu harap anak-anak jadi bisa mengerti apa sih itu teks recon, kemudian bisa mengidentifikasi apa strukturnya dan jenis-jenisnya. Yang terakhir juga kalian bisa mempraktekkan di kehidupan sehari-hari seperti membagikan pengalaman-pengalaman kalian, kemudian ya seperti tadi yang di Threads, terus kemudian di SW gitu ya. Itu itu kan berdasarkan pengalaman ya Mbak Melia? Ya, betul. Itu juga boleh termasuk ya. Nah, ini ada 3 jenis teks recon. Yang pertama adalah teks recon pribadi. Nah, teks recon pribadi ini adalah menceritakan ulang kejadian yang penulisnya terlibat secara langsung. Kemudian ada teks recon faktual, yaitu menceritakan kembali yang memuat kejadian faktual atau yang benar-benar terjadi. Yang terakhir adalah recon imajinatif, adalah cerita ulang yang memuat cerita berdasarkan imajinasi atau hayalan, tetapi disusun seperti menceritakan sebuah peristiwa. Jadi ini udah Ibu bedakan untuk kata kuncinya nih di setiap jenisnya ya. Maaf anak-anak ini kok ini ya. Ini yang teks recon pribadi, kata kuncinya adalah ketika penulisnya terlibat secara langsung. Coba ikutin anak-anak, teks recon pribadi kata kuncinya apa? Ketika penulisnya terlibat secara langsung. Misalnya teks recon faktual Nyata dan benar-benar terjadi. yang terakhir teks recon imajinatif Imajinasi atau hayalan. Nah, selanjutnya ada struktur dari teks recon. Yang pertama adalah orientasi. Yang pertama apa anak-anak? Orientasi. Nah, orientasi adalah bagian pembuka atau pengenalan dari teks recon tersebut. Yang kedua ada
peristiwa. Yang kedua apa? Urutan peristiwa. Urutan peristiwa ini menceritakan kejadian secara bertahap sesuai dengan urutan waktu. Yang tadi apa anak? Reorientasi. Reorientasinya adalah bentuk atau simbol. Nah, ini adalah contoh step-stepon. Judulnya adalah pengalaman menjadi relawan buka bumi di Cianjur. Menjadi relawan bencana alam merupakan kesempatan yang tak terlupakan dan berharga bagiku. Pengalaman ini aku dapatkan saat menjadi relawan buka bumi di Cianjur, Jawa Barat pada akhir 2022 lalu. Nah, ini urutan peristiwanya yang pertama. Perjalanan ini diawali dari Banyumas, Jawa Tengah. Aku naik bus ke Bogor, Jawa Barat untuk menemui temanku yang akan menjadi relawan. Dari situ kami kemudian berboncengan dengan sepeda motor menuju titik bencana Cianjur. Boleh dilanjut Mbak Asti? Setibanya di lokasi, kami langsung bergabung dengan tim relawan. Karena sudah memasuki tahap penyelidikan, tugas utama yang aku lakukan yaitu mendistribusikan bantuan pangan dan menjadi pengajar di sekolah darurat. Oke, dilanjutkan Mbak Nismara. Tantangan yang aku hadapi yaitu kondisi medan yang sulit untuk mengantarkan bantuan kepada warga. Meskipun sangat melelahkan, aku merasa sangat bahagia ketika melihat para komunitas di sana dapat kembali sembuh. Selanjutnya Mbak Nili. Selama 2 minggu menjadi relawan, banyak pelajaran berharga yang aku dapatkan. Pengalaman ini membuatku belajar untuk lebih berempati pada orang lain. Nah, kalau dilihat dari contoh teks rekon ini ada yang bisa jawab Mbak, ini adalah jenis teks rekon apa? Saya Bu, Ya, boleh Mbak Ina. masuk jenis teks rekon pribadi. Kira-kira benar nggak nih teman-teman? Betul. Kenapa tuh kok disebut teks rekon pribadi? Ada Penulisnya itu terlibat secara langsung. contohnya di bagian mana? Hal yang tak terlupakan dan berharga bagiku. Oke, sekarang juga ke air bermain nih. Kata kuncinya perhatikan baik-baik jarak sama Anda. Nah, Ibu akan membagi kalian menjadi 4 kelompok. Apa ya? 4 ya berarti. Yang 4. Nah, nanti satu orang itu menjadi pembicaranya, terus yang lainnya memberikan ide ke orang itu. Jadi kita akan bermain melanjutkan kalimat. Nah, dari Ibu kalimatnya adalah kemarin sore. Dilanjutkan dari kalian nanti mengulang apa yang kata sebelumnya, kemudian dilanjut dengan ide atau dari kalian. Paham nggak? Ada yang bingung? Nah, berarti nanti ini berempat, terus ini sama itu ya. Nah, Ibu mulai. Dari kelompok sini siapa yang mau berbicara? Dan saya, Oke, selanjutnya. Kita dari kelompok sini kalian? Kalian. Yang berapa? Salsa. Jaki atau salsa? Salsa. Bella? Ya. Bella ya. Nah, dimulai ya. Kemarin sore dari Mbak Vina. Udah makan? Belum makan. dari sini dulu aja. Oh, dari sini. Kemarin sore aku bermain. Oke, lanjut. Aku bermain. Diulang lagi. Oke, kemarin sore aku bermain di mall Magelang. Lanjut, Mbak Asti. Di Palu bermain di mall Magelang bersama temanku. Mbak Bella. Kemarin sore aku bermain di mall di Magelang bersama temanku membeli makanan. Tadi yang Mbak Asti ke mall di Magelang atau di mall Magelang? Kemarin sore aku bermain di mall Magelang. Kemarin sore aku bermain di mall Magelang bersama temanku membeli makanan. Kelompok yang lagi deh. Kemarin
Mall Magelang bersama temanku membeli makanan untuk ulang tahun. Mbak Ayah. Sore aku bermain di Mall Magelang sama temanku membeli makanan untuk ulang tahun ke-11. Karena kalian masih agak ibu ulang lagi, tapi kali ini yang nggak bisa nanti dapat hukuman ya. Ya. Kata-katanya adalah aku dan adikku, mulai dari Mbak Alia. Aku dan adikku kemarin sore berenang. Mbak Alia? Aku dan adikku kemarin sore berenang di sungai. Ya. Aku dan adikku kemarin sore berenang di sungai. Yunita. Aku dan adikku kemarin sore berenang di sungai. Sungai Elo. Sungai Elo dengan Satu. di Sungai Elo Dua. dengan orang tua. Kelompoknya Mbak Ina boleh maju dong. Nah, perkenalan dulu dong, perkenalan ini siapa nih? Sebelumnya perkenalkan nama saya Faza Rizky Fauzia. Saya Astianata. Saya Yunita Saratu. Nah, tadi kan Ibu sudah menjelaskan tentang struktur teks rekor. Boleh disebutkan satu-satu? Orientasi. Ayo, yang belum apa? Urutan peristiwa. Ya, terus yang terakhir? Apa bahasanya? Reorientasi. Oke, boleh kembali. Terima kasih ya. Nah, selanjutnya Ibu akan memberikan LKPD. Ini Ibu akan memberikan menjadi 3 kelompok. Nanti masing-masing Ibu kasih potongan dari teks rekor. Nah, ini nanti cepet-cepetan ya. Siapa yang bisa menentukan lebih dulu termasuk apa teks rekor ini nanti bisa maju ke depan. Nanti Ibu kasih. Yang ini bukan karisma ya. Ibu kasih waktu berapa? 20 kurang nggak? Ya. Kamu dari kelas Sisa 10 menit lagi ya. Nanti cepet-cepetan mulai berhitung 1 sampai 3. Harus ada yang angkat tangan biar dapat shiftnya. Apa ada yang susah?
Nah, siapa yang mau maju ya? 1, 2, 3. Mbak Fajar, Mbak Asti. Gak apa-apa, lagi besok lagi. Udah boleh maju satu kelompok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, sidang kelompok kami mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok kami. Sebelumnya, perkenalkan saya Astianata. Saya Fadli. Saya Yudha Saratu. Kami di sini akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Yang nomor 1, tuliskan potongan teks rekon yang kelompokmu dapatkan. Kelompok kami mendapatkan teks pada masa kolonial Belanda, tepatnya tahun 1920-an. Kota Magelang direncanakan menjadi kota modern yang dilengkapi dengan fasilitas publik yang memadai. Salah satu kebutuhan mendesak saat itu adalah ketersediaan air bersih bagi warga kota. Oleh karena itu, pemerintah kolonial melalui arsitek Herman Thomas Karsten merancang sebuah menara air raksasa di pusat kota, tepatnya di sisi utara alun-alun Magelang. Itu termasuk bagian orientasi. Selanjutnya, nomor 2, struktur dan tata pendukung. Jadi, pembangunan menara air oleh Belanda dan arsitek Herman Thomas Karsten di sisi utara alun-alun Magelang pada tahun 1920-an. Yang ketiga, penugasan ulang. Karena bagian ini mengenalkan siapa, yaitu Belanda atau Karsten, di mana yaitu di alun-alun, dan kapan, yaitu tahun 1920-an. Peristiwa dimulai sebagai latar belakang. Gimana anak-anak, setuju nggak ya sama jawabannya dari kelompoknya Mbak Asti? Setuju. Nah, untuk kelompok Mbak Asti, terima kasih ya, Ibu ada sesuatu. Terima kasih. Baik anak-anak, ternyata kita sudah menyelesaikan materi dari struktur dan jenis TP komitmen. Tepuk tangan dong untuk semuanya. Terima kasih ya untuk kalian yang sudah berpartisipasi aktif dalam kegiatan pembelajaran hari ini. Nah, tapi belum lengkap kalau kita belum menyimpulkan apa sih maksud dari pembelajaran kali ini. Siapa yang berani menyimpulkan? Oke, boleh bayangkan silakan. Jadi kesimpulan pembelajaran hari ini yaitu teks rekon adalah teks yang memberitakan kembali peristiwa masa lalu secara utuh dan kronologis dengan struktur yang terdiri dari orientasi, urutan peristiwa, dan reorientasi sehingga mudah dipahami oleh pembaca. Selain itu, teks rekon juga memiliki manfaat dalam kehidupan sehari-hari seperti untuk menceritakan pengalaman, menulis di media sosial, serta melatih kemampuan berpikir kritis dan berkomunikasi dengan baik. Terima kasih Mbak Eko. Anak-anak, jangan lupa ini kita dipelajari ya, karena ini akan muncul di UTS kalian besok. Ya. Nah, karena pada awal pembelajaran kita berdoa, sekarang kita juga akhiri pembelajaran kali ini dengan berdoa. Boleh dibikin lagi Mbak Alia? Baik teman-teman, ini kami belajar kita pada hari ini. Mari kita berdoa bersama-sama. Doa ini. Doa. Terima kasih anak-anak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.